Okay, hello, good morning Ibu Vita. Good morning, sir. Yes, so how are you this morning? I'm fine. Wah, lama ya, sir. Kita tidak kumpul bicara mengenai tugas kerjaan. Ya, benar juga Bu. Karena tugas itu waktu keadaan normal. Lumayan lama kita kumpul-kumpul karena masih COVID. Jadi sekarang kita tetap jaga jarak, kemudian kita bisa membahas tentang perkembangan anak-anak kita setelah kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya, benar, sir. Kebetulan begini, sir. Karena sekarang sudah PTM terbatas, sebetulnya saya punya kekhawatiran dalam pembelajaran di kelas. Oh, bagaimana? Bisa diceritakan Bu Vita? Sebenarnya saya malu menceritakan kekhawatiran saya ini, sir. Tenang saja, siapa tahu saya bisa membantu, Mem. Oke, sebenarnya apa yang Mem harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Pada dasarnya saya mengharapkan solusi yang terbaik ketika mengajar di kelas agar lebih menyenangkan. Oke, lebih menyenangkannya. Apakah ada hal yang lain, Bu? Saya masih merasa gelisah sih, Sir. Saya bingung langkah apa yang harus saya lakukan agar merasa nyaman dan lega. Kalau begitu, apa yang membuat Mem sehingga tidak merasa nyaman dan lega? Begini, Sir. Situasi di awal PTM ini membuat saya kewalahan merancang pembelajaran yang sesuai. Oke, Mem bisa jelaskan letak kekuatan itu di mana? Biasanya kan, Sir, kita tidak lama lagi akan mendapatkan kunjungan pengawas. Dan saya tahu sebelum-sebelumnya kita juga sudah pernah mendapatkan supervisi dari pengawas. Nah, Mem, menurut saya sih bukannya lebih bagus ya supaya kita tahu sejauh mana performance kita di dalam ruang kelas. Iya sih, Sir, hanya saja persoalannya saya sudah berusaha mengajar dengan baik, tetapi tetap saja pengawas yang mengunjungi saya di kelas itu tidak pernah merasa puas, selalu ada saja yang kurang. Bahkan tidak jarang saya mendapatkan sindiran karena kualitas mengajar saya yang menurutnya tidak sesuai, Sir. Oke, begitu ya. Nah, apakah Mem sudah pernah meminta petunjuk kepada pengawas agar bisa sesuai dengan harapannya? Belum sih, Sir. Saya sudah terlanjur tidak enak hati dan deg-degan jika mendapatkan respon yang kurang menyenangkan. Bagaimana dengan RPP atau rencana pembelajaran yang dibuat oleh Bu? Sebetulnya RPP yang saya buat hanya hasil copy paste dari MEMOV guru bahasa Inggris kelas ABL. Tapi untuk langkah-langkahnya saya sudah ikuti sesuai alur dan cuma sedikit sih yang agak miss dengan pelaksanaannya itu saking saya merasa gugup. Terus bagaimana dengan eksekusinya di kelas? Nah, itu tadi saking gugupnya saya jadi merasa kaku dan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas dari murid yang sebenarnya terjawab secara pasti dan akurat. Bahkan beberapa murid jadi merasa tidak sungguh-sungguh belajar. Nah, Mem, kalau boleh tahu nih, materinya sudah sejauh ini di kelas 9 sudah masuk materi. Jadi materi di kelas 9 itu sudah masuk kepada topik advertisement. Oke, berarti topiknya adalah advertisement. Kalau boleh tahu nih, apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari topik tersebut? Jadi tujuan pembelajaran pada akhir pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi advertisement dengan tepat. Nah, berarti mengidentifikasi advertisement dengan tepatnya para siswanya dan apa area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi area yang hendak dicapai yaitu siswa dapat membedakan iklan produk dan iklan jasa dan siswa dapat mengidentifikasi teks iklan. Baik, berikut nih, supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, kira-kira strategi apa nih yang perlu disiapkan oleh Mem? Jadi strategi yang saya siapkan, Sir, yaitu melakukan wawancara kepada anak-anak untuk mengetahui jumlah siswa yang suka dengan iklan jasa dan iklan produk. Kemudian pada tahapan kegiatan inti saya menggunakan think, pair, share. Oke, saya setuju nih Mem kalau menggunakan think, pair, share karena itu di bawah naungan collaborative learning, nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan baik. Jadi sekarang kira-kira Mem sudah bisa memahami kendalanya di mana ya, sehingga tidak perlu lagi merasa khawatir dan justru merasa nyaman ketika melaksanakan pembelajaran di kelas.
ya. Terus selanjutnya apakah langkah yang akan dilakukan ke depan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Pertama, saya akan membuat RPP yang benar-benar saya rancang sendiri sesuai dengan teori yang sudah saya pelajari. Kalaupun harus melakukan kolaborasi dengan guru lain, saya akan berusaha membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas saya, sehingga RPP itu benar-benar milik saya. Keren. Jadi nanti tidak ada nervous lagi ya kalau menggunakan RPP orang lain. Nah, apakah masih ada yang menjadi kekhawatiran dari Mem? Ya, ada lagi sih, Sir. Saya akan mencoba membangun komunikasi yang baik dengan pengawas. Setidaknya saya akan bertanya dan meminta saran atau petunjuk untuk perbaikan ke depannya nanti. Nah, itu yang langkah bagus, saya setuju tuh Mem. Oh iya, satu lagi. Mengenai penguasaan di dalam kelas, saya akan mencoba mengatur situasi agar pembelajaran tetap berpihak pada murid. Karena jika saya hanya fokus pada diri saya, akibatnya saya bisa salah pilih. Oh, luar biasa. Nah, terus kira-kira komitmen apa yang Mem Vita akan lakukan setelah kita berdiskusi hari ini? Iya, Sat, setelah diskusi ini, saya akan lakukan sesuai hasil pembicaraan kita hari ini, mulai dari RPP-nya, kolaborasi dengan guru lain, dan meminta saran atau masukan dari pengawas, serta penguasaan kelas yang baik. Dan saya akan selalu siap jika mendapatkan supervisi atau kunjungan dari pengawas. Oke, semangat ya Mem, pasti bisa kok. Iya, Sat, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya sudah bisa berbagi. Oke, jadi di sini ada yang tahu iklan atau pernah nonton iklan? Kalau pernah, coba sebutkan ada berapa jenis iklan? Jenis iklan? Oh, ada lagi? Terus, masyarakat? Politik jasa. Oke, jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya produk sama jadi ada iklan jasa dan iklan produk. Oke, jadi Mem mau bertanya. Mulai. Jadi Mem mau bertanya, siapa yang suka dengan iklan produk? Angkat tangan. Mulai. Service advertisement. Angkat tangan.
Manvita. Good morning, sir. Yes, how are you this morning? I'm fine. Baik, 1 minggu yang lalu ya kita pernah bercakap-cakap tentang tahapan pembicaraan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Manvita ya dalam pembelajaran. Kemudian tadi sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, pengen tahu nih apa yang menjadi refleksi dari Ibu Vita setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan pembicaraan kita minggu kemarin. Jadi saya semakin percaya diri karena membuat RPP saya sendiri. Kemudian anak-anak aktif karena penggunaan strategi think, pair, share. Oke, memang tadi saya observasi anak-anak sudah mulai terlihat senang di dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian Ibu Vita juga saya lihat kemasannya udah bagus karena sudah membuat RPP sendiri. Nah, kira-kira nih rencana tindak lanjut ke depannya apa nih Bu Vita? Jadi saya akan selalu membuat RPP sendiri. Kemudian perlu adanya asesmen diagnostik, memilih strategi, media, dan metode yang tepat. Oke, pokoknya saya dukung terus. Nanti kapan-kapan ke depannya saya ingin nimbrung lagi nih melihat ya pembelajaran dari Bu Vita ya. Mungkin 1-2 minggu ke depannya bisa ya Bu Vita ya. Oke baik, terima kasih banyak ya. Sukses selalu.